Perkenalkan, nama saya Benaya Michael Wijaya dari kelompok 3. Saya akan membahas observasi yang kami lakukan dan berkelompok 3. Di sini adalah latar belakang, yaitu profil perusahaannya yang bernama perusahaan Mie Kocok Nampol Karawang, yang berpemilikan Ajeng Mariana, yang beralamat Jalan Bypass, terutama di Karangpawitan, atau yang bisa dibilang samping BPJS Kesehatan Karawang. Bukanya sampai Selasa sampai Minggu dan Seninnya libur. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, ada apa saja elemen komponen yang harus ada di dalam bisnis model Kampas agar menjelaskan bisnis dengan jelas, yaitu memiliki segmen pelanggan, proporsi nilai, saluran, hubungan pelanggan dengan baik, aliran pendapatan yang bagus, sumber daya yang utama, aktivitas utama, mitra utama, dan struktur biaya. Yang kedua, bagaimana strategi bisnis model Kampas dapat diterapkan di usaha Mie Kocok Nampol Karawang. Untuk mengetahuinya, komoditas di Karawang ini. Yang ketiga, bagaimana cara menggambarkan bisnis secara menyeluruh dalam gambar menggunakan bisnis model Kampas. Di sini bisa menentukan BMC yang mengidentifikasikan masalah atau peluang bisnis yang ingin dilakukan atau dimanfaatkan. Yang kedua, siapkan kanvas kosong untuk BMC dan mulai mengisi dengan 9 elemen BMC. Melakukan evaluasi dan revisi. Tujuannya di sini untuk menganalisis UMKM Mie Kocok Nampol Karawang dengan menggunakan BMC agar dapat mengetahui kerangka BMC untuk menemukan ide-ide untuk kemajuan UMKM pada Mie Kocok Nampol dan menetapkan berbagai poin yang penting dalam bisnis seperti sumber dayanya, aktivitas operasional pada Mie Kocok Nampol, serta untuk mengetahui hubungan kerjasama pada pihak apa saja yang ada pada usaha Mie Kocok Nampol Karawang. Di sini ada manfaatnya. Manfaatnya adalah pelaku usaha bisnis memanfaatkan BMC untuk bertahan. Dengan BMC, pelaku usaha bisa menangkap peluang bisnis yang baru. UMKM bisa memanfaatkan BMC untuk bertahan karena bisa membuat pelaku UMKM dapat menangkap peluang bisnis yang bisa diambil. Dengan menerapkan BMC ini pada usaha Mie Kocok Karawang, Nampol Karawang dapat menganalisis tentang strategi menganalisa peluang dan meminimalisir risiko untuk masa depan. Adanya observasi pada UMKM ini untuk dapat memahami model kanvas BMC dan dapat mengimplementasikan pada UMKM. Model kanvas BMC dapat mempermudah UMKM dalam menganalisis keuangan, pemasaran, dan mendistribusikan barang, menentukan target pasarnya, dan mendapatkan pelanggan. Selain itu, dengan analisis BMC pada Mie Kocok Nampol ini dapat meningkatkan fokus dan kinerja pada usahanya dan mempersingkat waktu penulisan perencanaan serta usaha yang dilakukan dan dijalankan akan lebih dengan struktur dan rapih. Apa itu bisnis model Kampas atau BMC? BMC tersebut adalah kerangka kerja yang dikenal banyak orang untuk mendefinisikan model bisnis. BMC disusun dengan tujuan untuk menjalankan dan menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh pembisnis atau pengusaha lebih maksimal. Di sini ada BMC Mie Kocok Nampol yang key partner yang berisi pemasok bahan-bahan mie kocok, pemasok daging iga sapi, pemasok mitra pendukung. Ada key aktivitas yang melakukan penjualan dan mempromosikan produk melalui update di dalam sosial media dan menggunakan bahan baku yang berkualitas pastinya. Ada value proposition, keunggulan, pelayanan yang baik, ramah dan sopan, makan yang halal, dan memiliki berbagai macam menu. Untuk harganya tersendiri, ada harga yang sesuaikan dengan porsi yang dijual. Ada customer relationship
mempertahankan kualitas rasa dan keamanan, memberikan diskon pada hari-hari yang besar, memberikan gift, dan melakukan inovasi produk. Ada customer segmentasi, yaitu untuk kalangan anak-anak dan remaja, dewasa, orang tua, atau pecinta mie kocok atau masyarakat lokal. Di sini ada gambaran produk mie kocok nampol. Dan di sini juga ada 9 elemen BMC yang terdiri dari key partners, key aktivitas, key resources, cost struktur, customer relationship, customer segmentasi, value proposition, revenue stream, dan channel. Customer segmentasi, usaha ini menawarkan produk mie kocok kepada masyarakat yang memiliki karakter anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan pecinta mie kocok, bisa masyarakat lokal atau perkotaan, dan kalangan menengah ke bawah. Value proposition, usaha yang ditawarkan produk makanan mie ini menyediakan sebagai macam menu pilihan lain seperti bakso, risol, dan minuman segar. Yang kedua, usaha ini melayani pelanggan dengan cara yang ramah dan sopan. Yang ketiga, harga yang ditawarkan sesuai dengan porsi yang dijual. Channel, usaha ini menawarkan produk mie kocok nampol dengan cara penjualan offline kepada pelanggan dilakukan di lokasi tempat produksi, penjualan online kepada pelanggan yang dilakukan dengan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan juga melalui perusahaan mitra GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan MaximFood. Di sini ada customer relationship. Usaha ini menjalankan hubungan baik dengan pelanggan dengan cara mempertahankan kualitas rasa dan keamanan agar tidak mengecewakan pelanggan ke depannya. 2. Melakukan promo-promo atau diskon di saat-saat hari-hari besar yang memberikan gift di setiap pembelian mie kocok dengan harga lebih dari Rp100.000. Yang ketiga, serta melakukan inovasi mengikuti tren yang berkembang di pasaran. Di sini ada sumber pendapatan di mana usaha ini memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan dalam bisnis yang diterima dari hasil penjualan produk mie kocok nampol. Di sini ada resource, ada 5 unsur, yaitu modal atau finansial, yang kedua alat produksi, yang ketiga sumber daya manusia atau SDM, yang keempat ada sosial media, dan kelima ada mitra pendukung. Di sini ada key aktivitas, yang dimana kegiatan utama yang usaha ini dilakukan adalah membeli bahan baku yang berkualitas, yang kedua melakukan penjualan dengan baik, yang ketiga mempromosikan produk melalui update di sosial media. Kemudian ada key partners, dalam hal ini partner mie kocok nampol adalah pemasok bahan baku seperti pemasok bahan-bahan mie kocok nampol, yang kedua pemasok daging iga sapi, yang ketiga pemasok mitra seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, dan MaximFood. Ada cost struktur, yang di dalamnya menjalankan bisnis mie kocok nampol ini membutuhkan biaya berupa biaya produksi, biaya sewa bangunan atau toko, yang ketiga ada pegawai, yang kelima ada biaya promosi, yang keenam biaya listrik dan air, yang ketujuh ada biaya peralatan, yang kedelapan ada biaya kendaraan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Saya izin mengundurkan diri.